Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatul Barkiah. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan 2025 batch 4 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 2542673240. Saya mengajar di Min 1 Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini, Kamis 15 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan metode problem-based learning dengan materi sholat berjamaah di kelas 2 MI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu. Ya. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, semangat semuanya. Siapa hari ini yang tidak masuk sekolah? Hadir semua. Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita mulai kegiatan, kita baca doa dulu. Hari ini giliran Najril yang mimpin doa. Ayo Najril maju ke depan. Ya, Najril kembali ke tempat duduk. Kita lanjutkan baca Asmaul Husna dan surah An-Naba. Semuanya ikut bacalah, ya. Bacaan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbir
Ya, sekarang kita lanjutkan membaca surah An-Naba. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnahum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatil alfafa inna yawmal Sadaqallahul Azim. Ya, sekarang kita lanjutkan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Berdiri dulu semua. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, sebelum kita mulai materi hari ini tentang sholat berjamaah. Tapi Ibu mau mengulang dulu materi sebelumnya. Materi sebelumnya tentang apa? Sholat fardu. Sholat fardu itu apa artinya? Sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan bagi orang yang sudah balik dan berakal. Sholat 5 waktu itu apa aja? Dari bangun tidur sholat apa? Subuh. Terus? Maghrib, Isya, Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur berapa rakaat? 4. Asar? 4, Maghrib? 3, Isya? 4. Kalau sholat fardu hukum mengerjakannya apa tadi Jeribu? Wajib. Nah, kalian sudah ingat tentang sholat?
Lalu hari ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Tujuan belajar ini supaya kalian tahu apa itu sholat berjamaah dan setelah ini kalian bisa melaksanakan sholat berjamaah. Sekarang Ibu mau tayangkan video yang berkaitan dengan materi sholat berjamaah. Ditontonlah, disimaklah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan belajar bersama ya. Coba kalian amati apa yang mereka lakukan. Betul-betul mereka lakukan sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Sholat berjamaah biasanya dilakukan 2 orang. Sholat berjamaah terdiri atas 2 jamaahnya. Orang yang memimpin sholat berjamaah disebut imam. Orang yang mengikuti sholat berjamaah di belakang imam disebut makmum. Untuk sholat berjamaah yang berarti sangat dianjurkan. Sholat yang digunakan berjamaah adalah sholat fardu, sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat tarawih, sholat jenazah, sholat istisqa, sholat gerhana matahari, dan sholat gerhana bulan. Syarat yang menjadi ini antara lain adalah dalam penggunaan sama al-Quran kita saja. B. Program memang bersama al-Quran. C. Bacanya harus jelaskan jika tidak ada. D. Mengetahui hukum-hukum sholat. E. Mengetahui menerapkan hukum sholat. H. Yang bukan menerapkan sholat. C. Dapat terima urusan. H. Kalau tidak umumnya dan mulia akhirnya. D. Tidak masuk dari katanya. D. Tidak tersebut masukkan kecelakaan. Dan tidak tidak sampai sholat sekali lipat. Namun ada asal yang imam yang punya diri, orang yang berbalik atau berbelakang. D. Orang yang berikannya tidak benar atau tidak kafir. D. Orang yang tidak bisa menjaga atau berbicara. D. Orang yang tidak mengetahui syarat dan rukun sholat. D. Orang yang bukan supaya lakukan imam. F. Orang yang bukan atau keluar dari satu masing-masing. Bagaimana sikap makmum dalam sholat berjamaah? Sikap makmum dalam sholat berjamaah harus memperhatikan satu prinsip. A. Makmum mengikuti imam dan tidak batal sholat. B. Makmum dan imam harus berhati-hati saat sholat. C. Makmum berniat mengikuti imam. D. Makmum harus mengikuti gerakan imam. E. Makmum harus berdiri bersama imam. F. Jamaah harus laki-laki tidak boleh mengikuti. Cara membuka imam adalah apabila yang berbeda sama laki-laki, maka mengingatnya dengan baca tasbih. Apabila yang berbeda adalah perempuan, maka mengingatnya dengan tepuk tangan. Tepuk tangan yang dilakukan sekali. Ya, sudah. Ditontonlah tadi. Apa? Sekarang coba kalau memang tadi videonya disimak, Ibu mau tes. Maju ke depan 6 orang, 3 cewek, 3 cowok. Ibu tunjuk. Ibu tunjuk. Pija, Alesa, Tias. Yang ceweknya maju ke depan dulu. Amin, Wira, Jiat. Maju. Ini karena di, nah, bila ada cirinya kayak ini berarti saraf.
Dah, ada berapa? Oh, ada yang dapat 2 nih. Ada 6 kertas Ibu bagikan. Sekarang coba lepas dulu lemnya. Yang mana yang masuk syarat jadi imam, yang mana yang masuk syarat jadi makmum, tempel sesuai di depan. Dari Pija dulu. Itu apa Pija bacanya? Bacaannya apa sih? Sebelah mana berarti? Ya, duduk Pija. Terus ini apa? Berada di satu bangunan berarti ya. Sudah dilepas? Ya. Berarti ya. Ya, amin. Amin yang sebelah mana kira-kira? Berniat mengikuti imam. Iya. Berdiri di depan makmum. Berarti yang mana? Berdiri di depan makmum. Siapa yang berdiri di depan makmum? Iya. Terakhir, jiat. Apa punya jiat? Berdiri di belah. Iya. Berarti tadi sudah melihat videonya. Sekarang berniat mengikuti imam, berdiri di belakang imam. Benar semua lah? Benar. Terus yang menjadi imam, bacaannya pasti mengetahui syarat dan rukun sholat dan berdiri di depan makmum. Alhamdulillah jawabannya benar semua. Berarti tadi menyimak videonya lah? Iya. Sekarang kita lanjutkan dengan materi sholat berjamaah. Sebelum kita mulai materi, supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Yuk, coba Aina pimpin ke depan. Ya, diri di sini. Ya. Ya, ikuti Aina lah. Yuk, tepuk. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Semangat. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Duduk Aina, kembali ke tempat. Ya, sekarang kita masuk materi sholat berjamaah. Perhatikan semuanya, jangan ada yang bicara. Materi sholat berjamaah, tadi kan ada video yang kita putar. Apa itu tadi sholat berjamaah? Kalau dilihat dari video, sholat yang dilaksanakan bersama-sama. Ada imam dan ada makmum. Berarti kalau misalnya di masjid ada 5 orang misalnya, tapi imamnya nggak ada, sholat berjamaah lah? Bukan. Berarti kalau sholat berjamaah tuh harus ada imam dan harus ada makmum. Minimal berapa orang? Berarti 2 orang. Maksimalnya sebanyak-banyaknya. Terus sholat berjamaah hukumnya apa? Tadi kalau ingat yang di video, sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan terutama bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Keutamaannya apa? Sholat berjamaah 27 kebaikan sesuai hadis Nabi, yang artinya sholat jamaah lebih utama dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Nah, ini tadi yang kalian maju, syarat menjadi imam dan makmum. Syarat menjadi imam, bacaannya fasih. Terus laki-laki apabila makmumnya laki-laki. Kalau perempuan bisa lah jadi imam laki-laki? Tidak bisa. Tapi bisa.
Tidak bisa. Kalau perempuan bisa mengimami tapi sesama perempuan. Kalau misalnya perempuan tidak bisa mengimami laki-laki. Tapi kalau laki-laki bisa jadi imam perempuan. Terus imam hendaknya berdiri di depan makmum. Imam tidak dalam keadaan menjadi makmum. Syarat menjadi makmum mengikuti imam. Terus makmum hendaknya mengetahui gerakan imam. Makmum hendaknya berdiri di belakang imam dan hendaknya berada dalam satu bangunan. Lah, jangan misalnya sholat berjamaah satunya di rumah ini, satunya di rumah ini. Tidak bisalah, dalam satu bangunan. Terus tata cara sholat berjamaah. Nah, tata caranya semua gerakan makmum tidak boleh mendahului. Iya, tidak boleh mendahului gerakan imam. Pada saat imam membaca Al-Fatihah dengan keras, makmum mendengarkan. Terus ketika imam bagian dari ruku membaca Sami Allah, makmum membaca Rabbana Laka. Kalau imam selesai membaca Al-Fatihah walad dolin. Apa jawaban? Jawaban makmum apa? Amin. Ya. Terus lagi. Nah, susunan syaf. Perhatikan susunan syaf. Apabila makmumnya hanya satu orang. Apabila makmumnya satu orang, berdiri di sebelah kanan agak ke belakang imam. Perhatikan ke depan. Ya. Terus bila makmumnya dua orang, berdiri di belakang imam. Terus bila makmumnya terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki berada di saf depan dan makmum perempuannya berada di belakang. Ya, perhatikan dulu ke depan. Nah, makmum masbuk. Masbuk itu apa ya? Siapa tahu makmum masbuk apa? Iya, makmum yang datangnya terlambat. Misal contoh, nih. Amin jadi imam. Amin jadi imam, terus sholat yang lainnya kan ada makmumnya. Wira datang terlambat. Kayak apa tuh sholatnya? Misalnya Wira datang terlambat langsung. Bukan tidak sah. Mengikuti gerakan imam, ya pintar Aina. Mengikuti gerakan imam. Jadi misalnya Amin, pas Amin lagi ruku misalnya, Wira datang. Jadi Wira langsung takbir, ikuti gerakan Amin, ruku. Nah, setelah salah, itu baru masuk ketinggalan satu rakaat. Tapi apabila Amin sudah ruku, ketinggalan satu rakaat, di mana nanti Wira menggantinya di mana? Sholat sendiri setelah imamnya salam. Jadi pas imamnya salam, Wira tidak ikut salam, tapi Wira berdiri lagi menyempurnakan rakaat yang ketinggalan. Nah, cara mengingatkan imam yang lupa. Imam yang lupa, misalnya Amin Amin jadi imam, imamnya. Aminnya lupa bacaannya, misalnya Al-Fatihahnya Amin ketinggalan. Kayak apa cara makmum? Iya, dengan cara meneruskan bacaannya yang benar. Tapi apabila imamnya salah dalam bilangan rakaat, maka makmumnya membaca Subhanallah. Tapi bagi perempuan cukup bertepuk tangan sekali mengingatkannya. Nanti kesimpulannya. Jadi tadi sudah tahulah apa itu sholat berjamaah, ada imam, ada makmum. Sekarang Ibu bagikan lembar kerja. Kalian jawab masing-masing. Ibu bagikan.
Jangan lupa ditulis namanya. Ya, sudah semua. Sekarang duduk. Semuanya duduk. Tadi ini sudah semua. Coba setelah hari ini belajar tentang sholat berjamaah, kalian sudah tahu apa arti sholat berjamaah? Sudah. Tahu keutamaannya apa? Sudah tahu makmum masbuk? Iyalah. Tata caranya bagaimana, sapnya bagaimana. Jadi setelah mendengar materi hari ini, mau sholat berjamaah lah. Iya, jangan lagi sholat berjamaahnya yang ngomong sama temannya. Biasanya sholat berjamaahnya ribut, begayaan. Iya, jadi setelah belajar hari ini, karena sholat berjamaah pahalanya lebih besar daripada sholat sendiri, apalagi yang laki-laki. Apalagi yang laki-laki ke masjid lah sholat berjamaah. Kesimpulan materi kita hari ini, tuh, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama, dipimpin oleh seorang imam, dan diikuti oleh makmum. Sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian. Dalam sholat berjamaah kita belajar untuk disiplin, tertib, dan mengikuti aturan. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahuluinya. Ya, untuk materi kita hari ini sudah sampai di sini. Sekarang kita berdoa selesai belajar. Yuk. Allahumma arinal haqqa warzuqna wa arinal warzuqna tinaba. Allahumma firli wali walidayya warham kama Rabbana atina akhirati hasanah wa qina azab. Walhamdulillah. Amin. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini lah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar.